Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan bagaimana tata cara jual beli tanah SHM di Kota Medan. Jadi disclaimer sebelumnya bahwasanya kami telah melakukan wawancara kepada beberapa notaris di Kota Medan. Baik, adapun kami, saya Muhammad Andiansyah sendiri. Saya Muhammad Abdullah Hasbi. Saya Muhammad Alif Sahri Bulungan. Saya Raja Mifat Syalubis. Saya Arifin Ilham Batubara. Baik, untuk penjelasan tata cara jual beli tanah SHM di Kota Medan, tonton video berikut ini. Pertama-tama, sebelum kita membahas tentang tata cara jual beli SHM di Kota Medan, kita akan membahas tentang apa itu SHM. Nah, jadi di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 menyebutkan bahwa hak milik adalah hak turun-temurun, hak terpenuh dan hak terkuat yang dimiliki seseorang atas tanah. Bisa dibilang SHM adalah kepemilikan penuh atas lahan atau tanah. Nah, SHM dikeluarkan oleh BPN, Badan Pertanahan Nasional, dan melalui PPAT, Pejabat Pembuat Akta Tanah. Melalui peraturan pemerintah nomor 37 tahun 1998 menyebutkan bahwa PPAT dapat mengeluarkan akta tentang tanah. Nah, adapun di dalam SHM terdapat nama kepemilikan tanah atau bangunan, luas tanah dan bangunan, lokasinya, denah bentuk tanah atau bangunan, tinggal penetapan sertifikat, nama dan tanda tangan pejabat yang tertera, cap dan stempel sebagai bukti sah sertifikat. Lalu di dalam pasal 20 UU PA menyebutkan bahwa hak milik adalah hak terkuat dan terpenuh. Di sini maksudnya adalah pemilik lahan atau tanah dapat berbuat semaunya atas tanah dan lahan tersebut. Mau itu dibangun rumah atau mau dibangun perusahaan, itu terserah mereka. Lalu hak turun-temurun di sini maksud adalah bisa diwariskan kepada anak cicit orang yang mempunyai tanah tersebut. Demikian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Tata cara jual beli tanah SHM di Indonesia. Menurut Undang-Undang UU PA, tata cara jual beli tanah SHM di Indonesia yakni sebagai berikut. Yang pertama, memastikan status tanah. Jadi di memastikan status tanah ini kita pastikan bahwasanya tanah ini adalah tanah yang bebas sengketa. Bebas dari sengketa dari pihak manapun. Lalu yang kedua, cek keaslian surat tanah. Setelah memastikan status tanah, lanjutlah verifikasi di BPN, Badan Pertanahan Nasional. Di BPN ini fungsinya adalah mengecek keaslian sertifikat tanah di BPN, dimulai dari peta pendaftaran, daftar surat tanah, surat ukur, dan luas tanah tersebut. Lalu yang ketiga adalah membuat akta jual beli. Membuat akta jual beli ini dilakukan di PPAT. Jual beli tanah ini harus dilakukan di hadapan penjabat akta tanah tersebut. Adapun untuk melakukan hal ini harus melengkapi beberapa dokumen-dokumen, yakni yang pertama sertifikat tanah, yang kedua KTP penjual dan pembeli, yang ketiga kartu keluarga, yang keempat bukti pajak tanggungan atau PBB. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan proses yang keempat, melakukan balik nama sertifikat di BPN. Serahkan berkas, yaitu menyerahkan semua dokumen yang telah lengkap ke kantor BPN setempat. Kemudian petugas BPN akan memeriksa kelengkapan dokumen dan memeriksa dan memberikan tanda terima dokumen. Proses yang terakhir, yang kelima, pemeriksaan lahan. Petugas BPN akan memeriksa lahan langsung untuk mengukur luas lahan dan membuat surat ukurnya. Tanda terima
tanda bukti penerimaan. Setelah semua pernyataan dipenuhi, BPN akan memberikan tanda bukti penerimaan permohonan balik nama kepada PPAT. PPAT kemudian menyimpan tanda bukti penerimaan ini dan mencoret nama pemegang hak lama atau penjual di dalam buku tanah dan sertifikat dengan tinta hitam dan paraf kepala kantor pertanahan atau pejabat yang ditunjuk. Nama pemegang hak yang baru atau pembeli ditulis pada halaman dan kolom yang ada pada buku tanah dan sertifikat dengan dibubuhi tanggal pencatatan dan ditandatangani oleh kepala kantor pertanahan atau pejabat yang ditunjuk. Mengambil sertifikat. Dalam waktu 14-20 hari, pembeli sudah dapat mengambil sertifikat yang sudah beralih menjadi atas nama pembeli di kantor pertanahan. Dengan demikian, proses jual beli SHM di Indonesia harus dilakukan secara terang dan tunai dengan persetujuan suami istrinya jika sudah menikah dan pembayaran pajak yang tepat. Selain itu, pastikan keaslian surat tanah dan status lahan yang baik agar transaksi tidak cacat hukum. Mungkin sekian pembahasan tentang jual beli SHM di Indonesia. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan proses selanjutnya. Yang kedua, cetak bersih SHM. Baru pembuatan akte perkataan jual beli berversi BPHTB atau disebut dengan biaya peroleh hak tanah pembangunan. Pada kantor Bapenda per kota atau kabupaten, setelah hasil perip, maka buatlah surat e-berling PPH atau disebut dengan pajak penghasilan. Membayar PPHTB atau PPH pada bank yang disetujukan. Setelah bayar, PPH dan PHTB harus dipalidasi secara online. Apabila cetak bersih sudah mati, maka dilakukan cetak ulang. Hanya berlaku sampai 1 hari. Lalu saya akan menjelaskan yaitu tata cara jual beli SHM di Kota Medan. Berdasarkan wawancara kami dari sejumlah narasumber yang telah kami wawancarai, ada beberapa tata cara jual beli SHM di Kota Medan. Nah, yang pertama, kumpulkan beberapa syarat, yaitu hasil SHM asli. Yang kedua, SPTT PBB tahun berjalan asli. Lalu yang ketiga, KTP pemilik sertifikat suami istri atau penjual. Lalu yang keempat, kakak penjual. Lalu yang kelima, surat nikah. Lalu yang keenam, NPWP penjual. Dan yang terakhir, KTP pembeli dan kakak pembeli. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Udah mau matikan. Sama kan dihancurin. Terima kasih.